Hoaks dalam pandangan Islam, larangan keras menyebarkan hoaks dan ancaman azab di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan dari berbagai sumber terpercaya di Pustaka Buya Hamka, dirangkum dalam tulisan Arif Rahman Khalid Ahmad Rashid Sultan Mansur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih atas kebaikannya. Selanjutnya, dalam Al-Quran Allah telah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surah Al-Hujurat, Surah ke-49 ayat 6. Ayat Quran ini dengan gamblang menjelaskan larangan membuat dan menyebarkan berita bohong atau hoaks, yang berpotensi memecah belah manusia dan membuat kerusakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6018 dan Imam Muslim nomor hadis 74. Hoaks dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebab perpecahan umat yang sudah sangat mengkhawatirkan hari ini adalah menerima berita dari orang lain tanpa menyaringnya dengan kritis. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, sebagai makhluk yang diberi akal, kita harus hati-hati dalam menerima sebuah isi berita. Harus melakukan proses seleksi, menyaring dan jangan sembrono dengan menerimanya begitu saja. Pengertian hoaks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sehubungan dengan media sosial menurut Islam, hoaks adalah informasi hoaks. Dalam Oxford English Dictionary, hoaks didefinisikan sebagai malicious deception, atau kehoasan yang dibuat dengan tujuan jahat. Sayangnya, banyak yang sebenarnya mendefinisikan hoaks sebagai informasi yang tidak saya sukai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar desas-desus yang tidak jelas asal-usulnya. Kadang dari suatu peristiwa kecil, tetapi dalam pemberitaannya, peristiwa itu begitu besar atau sebaliknya. Terkadang juga berita itu menyangkut kehormatan seorang muslim. Bahkan tidak jarang, sebuah rumah tangga menjadi retak hanya karena sebuah berita yang belum tentu benar. Bagaimanakah sikap kita terhadap berita yang bersumber dari orang yang belum kita ketahui kejujurannya? Hoaks atau fake news bukan sesuatu yang baru, dan sudah banyak beredar sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439. Sebelum zaman internet, hoaks bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit untuk diverifikasi. Apa itu hoaks dan bagaimana hukum menyebar berita hoaks dalam Islam? Dalam literatur usul fikih disebutkan dengan begitu jelas definisi sebuah berita, sesuatu yang mungkin benar sekaligus mungkin salah. Bahkan dalam diskursus hadis, ada sebuah ilmu khusus yang membahas tentang para informan hadis, jar wa ta'dil. Sebuah upaya memverifikasi kesahihan periwayatan melalui jalur para informannya. Lalu bagaimana dengan berita yang lalu lalang di media sosial? Apakah semua yang beredar di Facebook, Twitter, atau berita online bisa kita pastikan kebenarannya dan kita bagikan tanpa proses verifikasi kebenaran isi beritanya?
Mari muhasabah atau introspeksi diri kita agar tidak terjebak dan terjerembab dalam kubangan para pembual dan pemfitnah. Salah satu jalan menghindari hoaks dengan memverifikasi berita. Periksalah kebenaran sebuah informasi dengan cermat. Allah Ta'ala pun memerintahkan kepada kita untuk memeriksa suatu informasi terlebih dahulu karena belum tentu semua informasi itu benar dan valid. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memeriksa suatu informasi dengan teliti, yaitu mencari bukti-bukti kebenaran informasi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan menelusuri sumber informasi, atau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui hal itu. Oleh karena itu, sungguh saat ini kita sangat perlu memperhatikan ayat ini. Suatu zaman di mana kita mudah untuk men-share suatu link informasi, entah informasi dari status Facebook teman, entah informasi online, dan sejenisnya. Lebih-lebih jika informasi tersebut berkaitan dengan kehormatan saudara muslim atau informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Betapa sering kita jumpai suatu informasi yang dengan cepat menjadi viral di media sosial, di-share oleh ribuan netizen, namun belakangan diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Sayangnya, klarifikasi atas informasi yang salah tersebut justru sepi dari peminformasian. Hukuman bagi yang sembarangan menyebar informasi atau berita hoaks. Bagi kita yang suka asal dan tergesa-gesa dalam menyebarkan informasi, maka hukuman di akhirat kelak telah menanti kita. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpi beliau. Tadi malam aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku. Lalu mereka memegang tanganku, kemudian mengajakku keluar ke tanah lapang. Kemudian kami melewati dua orang, yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gancu dari besi. Gancu itu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik hingga robek pipinya sampai ke tengkuk. Dia tarik kembali, lalu dia masukkan lagi ke dalam mulut dan dia tarik hingga robek pipi sisi satunya. Kemudian bekas pipi robek tadi kembali pulih dan dirobek lagi, dan begitu seterusnya. Di akhir hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat penjelasan dari malaikat. Apa maksud kejadian yang beliau lihat? Orang pertama yang kamu lihat, dia adalah seorang pendusta. Dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 20.165. Apabila kita sudah berusaha meneliti, namun kita belum bisa memastikan kebenarannya, maka diam tentu lebih selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang diam, dia selamat." Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2501. Bertanyalah, adakah manfaat menyebarkan suatu informasi tertentu? Lalu, apabila kita sudah memastikan kebenarannya, apakah informasi tersebut akan kita sebarkan begitu saja? Jawabannya tentu saja tidak. Akan tetapi,
Kita lihat terlebih dahulu apakah ada manfaat dari menyebarkan informasi yang terbukti benar tersebut. Jika tidak ada manfaatnya atau bahkan justru berpotensi menimbulkan salah paham, keresahan atau kekacauan di tengah-tengah masyarakat dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, maka hendaknya tidak langsung disebarkan, diam, atau minimal menunggu waktu dan kondisi dan tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6018 dan Imam Muslim nomor hadis 74. Larangan menyebarkan berita hoaks dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menyebarkan ilmu yang dia peroleh karena khawatir akan menimbulkan salah paham di tengah-tengah kaum muslimin. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Mu'az, apakah kamu tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba dan apa hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau pun bersabda, "Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Adapun hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah adalah Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak berbuat syirik kepadanya." Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku mengabarkan informasi gembira ini kepada banyak orang?" Rasulullah menjawab, "Jangan, nanti mereka bisa bersandar." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 2856 dan Imam Muslim nomor hadis 154. Mari kita perhatikan baik-baik hadis ini. Dalam hadits ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan suatu informasi, ilmu kepada Mu'az bin Jabal. Namun beliau melarang Mu'az bin Jabal untuk menyampaikannya kepada sahabat lain. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir kalau mereka salah paham terhadap kandungan hadits ini. Artinya, ada suatu kondisi sehingga kita hanya menyampaikan suatu informasi kepada orang tertentu saja. Dengan kata lain, terkadang ada suatu maslahat, kebaikan, ketika menyembunyikan atau tidak menyampaikan suatu ilmu pada waktu dan kondisi tertentu, atau tidak menyampaikan suatu ilmu kepada orang tertentu. Mu'az bin Jabal akhirnya menyampaikan hadits ini ketika beliau hendak wafat karena beliau khawatir ketika beliau wafat, namun masih ada hadits yang belum beliau sampaikan kepada manusia. Mu'az bin Jabal juga menyampaikan kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, agar manusia tidak salah paham dengan hadits tersebut. Semoga kajian singkat ini menjadi panduan kita di zaman penuh fitnah dan kerusakan seperti sekarang ini, yang salah satunya disebabkan oleh penyebaran informasi yang tidak jelas asal-usul dan kebenarannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.